Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Uwi. Selamat siang Pak. Mohon maaf nih mengganggu waktu istirahat Bapak. Ya tak apa-apa Bu ya. Ini Pak, saya ada yang mau saya tanyakan nih sama Bapak. Jadi pertanyaannya ini berkisar tentang bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin di SMA Negeri 1 Tritang dalam mengambil keputusan di setiap permasalahan yang ada Pak ya. Jadi pertanyaan pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik Bu Uwi. Yang pertama kita kaji dulu dilema etika itu apa, ya kan? Nah, maksudnya dilema etika itu adalah dua pilihan yang sama-sama benar tapi bertentangan. Betul, Nah, Pak. kemudian kalau rujukan moral kita jelas menentukan benar atau salah. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya? Kita buatkan daftar semua fakta yang ada hubungan dengan kasus yang kita hadapi. Nah, kemudian juga siapa saja yang berkepentingan dalam masalah tersebut. Nah, kemudian untuk membuat tindakan, kita cari informasi-informasi yang untuk memperkuat opsi yang kita buat tadi. Nah, jadi informasi itu bisa ada di sekolah tadi, misalnya dari struktur organisasinya, ya kita terima ya dari guru-guru juga. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan nih Bapak mencari fakta-fakta dulu nih, Bapak identifikasi dulu apakah ini merupakan dilema etika yang memperlihatkan benar atau bahkan sudah jelas itu kalau kasusnya benar dan salah gitu Pak ya. Nah di sini nih Pak pertanyaan kedua lebih ditekankan pada dilema etika. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah terutama tentang kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Gimana tuh Bapak menyikapinya? Ya memang kalau keadaan di sekolah itu tentu ada Ibu yang berupa masalah, ada yang berupa isu. Kadang isu tadi bisa benar, bisa salah. Nah, tapi kalau ada masalah itu tidak berupa isu, ada laporan misalnya Bu kan. Nah, yang kita tanggapi tadi kalau isu kita kurang tanggapi Bu, namanya isu. Tapi kalau misalnya walaupun isu itu benar, belum bisa kita terima. Tetapi kalau suatu masalah tentu ada laporan, baru kita analisis apa penyebab masalah tersebut. Jadi kira-kira nih Pak, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang bisa Bapak lakukan selama ini ketika menangani kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, jelas yang pertama kita identifikasi seperti apa masalahnya Bu. Nah, apakah masalahnya berat atau berkaitan dengan seperti yang dilematika moral atau mengarah kepada bujukan moral. Nah, tentu kita identifikasi. Nah, setelah kita identifikasi, kita kumpulkan informasi-informasi yang ada hubungan dengan masalah tersebut. Nah, kemudian kita cari solusi yang tepat berdasarkan pada bukti-bukti yang ada. Berarti. Nah, kita pertimbangkan bukti tersebut, kemudian kita pertimbangkan bukti tersebut, lalu kita analisis. Nah, analisis ini yang lebih penting Bu. Jadi kita jangan langsung memutuskan tanpa kita analisis tersebut. Nah, kalau di sekolah namanya kan ada analisis SWOT, kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini dianalisis dulu, jadi agar kita bisa lebih efektif lagi ya Pak ya dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kira-kira nih Pak, apa satu kasus misalnya yang bisa Bapak sebutkan atau mungkin yang bisa saya tawarkan yang berkaitan dengan dilema etika dan apa solusi yang lebih efektif dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Gimana nih kasusnya dari Bapak atau mungkin saya yang mungkin memberikan satu kasus nih? Ya kalau misalnya kasus ya untuk ngambil keputusan supaya tepat tentu kita musyawarahkan. Kita cari mufakat atau melalui seperti kemarin ada voting suara. Nah, itu bisa kita pakai Bu.
Oke, jadi Bapak lebih mengedepankan komunikasi, Pak ya. Nah, Iya, kira-kira nih Pak, komunikasi. apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi, Pak? Ya jelas akibat yang timbulkan setelah kita mengambil keputusan adalah ada keputusan yang tadi bertentangan dengan moral. Oke. Jadi akibatnya apa Bu yang timbul? Ada perdebatannya lebih banyak, ya kan? Inilah kalau seperti apa misalnya dilematika moral ini, dia sama-sama benar kan? Ya ini benar, ya ini benar. Itulah yang agak sulit kita memutuskan. Makanya ya perlulah pertimbangan melalui beberapa yang membantu kita, Bu kan? Oke Pak, jadi apakah ada jadwal khusus nih Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Atau langsung menyelesaikannya di tempat seperti itu Pak? Atau seperti apa nih Pak bentuknya? Oh, kalau untuk menyelesaikan kasus, ya tentu ada jadwalnya. Kemudian ada masalah, kita panggil beberapa anggota, ya kan? Misalnya contohnya Bu, kalau untuk tempat ini, misalnya ada kejadian di kelas. Mungkin siswa tadi merasa kita ada membuat kejengkelan. Betul Pak. Nah, seorang guru tidak harus memarahi langsung. Sampai marah-marah, dibilang bodoh kaki ini, itu tidak boleh terjadi. Karena akan mental dia akan kena. Nanti dia belajar berikutnya dengan kita, bukan lebih serius lagi, lebih malas. Alangkahnya kita panggil dia, kita sediakan tempat. Nah, nanti kamu datang ke kantor, temui ibu, temui bapak. Di situ akan lebih bagus penyelesaian masalahnya. Jadi bisa saya ambil kesimpulan, kita buat jeda dulu Pak ya, kita lakukan pengendalian sosial emosional kita dulu, jangan langsung saja menyelesaikannya. Itu namanya sosial emosional tadi Bu ya. Iya Pak, benar sekali. Agar kita bisa menyelesaikan dengan kepala dingin Pak ya. Ya. Jadi Pak, apakah ada nih orang atau siapa saja yang Bapak rasa bisa untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jelas Bu, karena kalau dalam struktur sekolah tentu ada struktur organisasi. Betul jadi sekali, Pak. Sekolah itu tidak bisa berjalan sendiri oleh kepala sekolah. Tentu ada yang terlibat seperti wakilnya, wali kelas, pembina. Nah itu kita rangkul untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi di sini Bapak sangat mementingkan kolaborasi Pak ya, komunikasi dengan struktur yang ada di sekolah, termasuk juga sampai kepada guru-guru yang paling sering ya untuk berkomunikasi dengan murid-murid kita Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, dari pengambilan keputusan yang Bapak ambil selama ini, mungkin dari satu contoh yang paling dilematik sebenarnya Pak, yang kami rasakan sebagai guru itu adalah antara kebenaran dengan rasa kasihan nih Pak. Jadi kebenarannya di sini sesuai dengan peraturan, seorang anak itu tidak naik kelas dengan kehadiran yang sangat minim, mungkin hanya 30%, selanjutnya juga penugasan yang tidak sebagaimana mestinya yang kurang Pak ya. Nah dihadapkan pada rapat kenaikan kelas, kita juga dihadapkan pada rasa kasihan nih Pak. Artinya kalau anak itu tidak naik kelas, bisa jadi dia putus sekolah loh Pak. Dan bisa jadi ini tidak berakibat baik buat masa depan mereka. Nah kira-kira sebagai kepala sekolah nih yang bisa membuat keputusan yang paling tepatnya biar bagaimana nih Pak menyikapi antara kebenaran PS kasihan tadi Pak. Oh ya, baik. Jadi anak tadi untuk naik kelas ada data-data yang kita kumpulkan, dia malas, kemudian dia sering tak masuk. Betul sekali, ya. Pak. Nah, kalau misalnya kita tidak naikkan, artinya anak ini berhubungan dengan masa depan berikutnya. Kalau misalnya kita naikkan, apa pula dampaknya bagi sekolah? Betul, Pak. Nah, kalau hal ini terjadi, misalnya ada siswa 100, 50 orang yang berbuat seperti kasus ini, malah segala macamnya, karena yang ada kita timbul rasa kasih sayang, lalu kita naikkan, tentu sekolah ini jadi apa? Nah, jadi disitulah kebenaran dengan rasa kasih yang kita pertimbangkan. Nah,
Makanya anak yang tidak kita naikkan tadi itu lebih bagus, artinya pelajaran bagi dia. Karena sudah jelas akibat yang ditimbulkan tadi karena dia malas. Betul sekali, Pak. Nah, ini jadi disitulah itu bukan apa namanya, ya rasa kasihan akibat ini masa depannya dia tidak sekolah dan segala macamnya, itu kita singkirkan dulu karena kita menyangkut kepentingan bersama. Nah, nanti satu yang kita luluskan, nanti yang lain akan menjadi contoh bahwa dengan seperti itu kita bisa naik kelas. Nah, jadi artinya kita identifikasi dulu, Pak, ya, baik buruk ke depannya, jangka panjang, jangka pendeknya, Pak, ya. Iya, kita pertimbangkan. Betul sekali. Sedikit nih, Pak, terakhir dari semua yang telah kita diskusikan nih pada siang hari ini, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi, Pak? Keputusan yang diambil kalau berbasis etika, jadi tidak sembarang kita menetapkan keputusan. Juga kita harus berdasarkan dan juga pada sesuai dengan visi dan misi sekolah. Jadi seperti yang contoh yang Ibu berikan tadi, mungkin di misi itu sudah tidak tepat karena karakter anak tidak terbentuk karena dia malas tadi. Nah, jadi ya kita menetapkan tadi ya berdasarkan pada sesuai juga dengan visi misi sekolah agar nanti siswa tadi menjadi siswa pelajar profil Pancasila yang sekaligus seperti yang kita harapkan ke depan kurikulum Merdeka, Pak, ya. Jadi saya juga bisa mengambil kesimpulan sangat sulit juga kita untuk memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi kesimpulannya dicari terlebih dahulu data, identifikasi, lalu dibicarakan bersama-sama, Pak, ya. Baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Waduh, sudah sangat banyak sekali nih yang bisa saya pelajari dari Bapak selaku pemimpin di SMA Negeri 1 Keritang. Terima kasih atas waktunya Bapak. Hanya ini mungkin yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf jika ada kesilapan, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.